Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwal Rahmayani, nomor induk mahasiswa 180351003. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Saat ini saya sudah semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi sektor publik. Dosen pengampu yang saya hormati Bapak Dimas Wicaksono. Materi yang akan kita bahas yaitu adalah anggaran sektor publik. Yang pertama kita akan membahas pengertian anggaran sektor publik. Yang kedua, karakteristik anggaran. Yang ketiga, prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Yang keempat, fungsi anggaran sektor publik. Yang kelima, pendekatan penyusunan anggaran sektor publik. Dan yang keenam, pentingnya anggaran sektor publik. Lanjut, kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian anggaran sektor publik. Anggaran berasal dari kata budget atau Inggris. Sebelumnya dari kata budget atau Perancis yang berarti sebuah tas kecil. Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam 1 tahun saja. Penganggaran atau budgeting merupakan aktivitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik atau biasanya dalam periode tahunan yang berisi program, kegiatan, dan jumlah dana yang diperoleh atau penerimaan dan pendapatan dan dibutuhkan pengeluaran atau belanja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu karakteristik anggaran. Anggaran mempunyai beberapa karakteristik menurut Haryanto tahun 2007-68, yaitu yang pertama, anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. Ketiga, anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Dan yang kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Menurut Haryanto DKK tahun 2007-68, ada beberapa prinsip dasar anggaran sektor publik, yaitu yang pertama, otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu, sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua, komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeting pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Yang keempat, non-discretionary atau appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Yang kelima, periodik. Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam, yaitu akurat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi, yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan, dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas.
Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan. Yang kedelapan, diketahui publik. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Lanjut pembahasan yang keempat, yaitu fungsi anggaran sektor publik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, anggaran memiliki fungsi sebagai berikut. A. Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik. B. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. C. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum. D. Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja pemerintah. E. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Lanjut pembahasan yang kelima, yaitu pendekatan penyusunan anggaran sektor publik. Ada dua pendekatan dalam menyusun anggaran sektor publik, yaitu yang pertama anggaran dengan pendekatan tradisional atau konvensional, dan yang kedua anggaran dengan pendekatan New Public Management atau NPM. Yang pertama kita akan membahas anggaran dengan pendekatan tradisional konvensional. Pendekatan penyusunan anggaran tradisional mempunyai beberapa karakteristik menurut Haryanto tahun 2007, 71 sampai 72, yaitu A. Incrementalism, B. Struktur dan susunan anggaran yang bersifat line item, C. Cenderung sentralistis, D. Bersifat spesifikasi, E. Tahunan, dan F. Menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolak ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah lingkar kepatuhan penggunaan anggaran. Lanjut yang kedua, anggaran dengan pendekatan New Public Management. Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut. A. Komprehensif atau komparatif. B. Terintegrasi dan lintas departemen. C. Proses pengambilan keputusan yang rasional. D. Berjangka panjang. E. Spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas. F. Analisis total cost dan benefit termasuk opportunity cost. J. Berorientasi output dan outcome atau value for money, bukan sekedar input. Dan H. Adanya pengawasan kinerja. Perubahan dan pendekatan penyusunan anggaran harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan pengelolaan keuangan tersebut meliputi 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada legislatif dan masyarakat. 2. Value for money berarti diterapkannya 3 prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga, kejujuran dalam mengelola keuangan publik. Pengelolaan keuangan harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk terjadinya penyimpangan dan kecurangan atau korupsi dapat diminimalkan. Yang keempat, transparansi. Transparansi adalah keterbukaan dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh lembaga legislatif dan masyarakat.
Yang kelima, pengendalian. Penerimaan dan pengeluaran harus selalu dimonitor, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu, perlu dilakukan analisis varians atau SELIS terhadap penerimaan dan pengeluaran agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians dan tindakan antisipasi ke depannya. Seiring dengan semangat reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era neo-public management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam sistem pengangguran sektor publik. Beberapa teknik penganggaran sektor publik yaitu anggaran kinerja atau performance budgeting, zero based budgeting atau ZBB, dan planning, programming, and budgeting system atau PPBS. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu pentingnya anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan kegiatan masyarakat, yaitu menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah provinsi atau pemerintah daerah. Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya. Yang ketiga, anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini, anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.